Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Dan masih off campus kuliah. Waduh, padahal kita mau diskusi loh, bukan cuma presentasi. Hari ini kami akan membawakan materi mengenai media digital dan juga hak kekayaan intelektual. Pada era industri 4.0, perkembangan teknologi begitu pesat yang membuat perubahan pada media pun sangat beragam. Teknologi memungkinkan cara-cara baru untuk berinteraksi dengan media. Seperti sekarang ini, muncul berbagai karya dan alat bantu berbentuk digital. Karya-karya berbentuk digital tersebut seringkali disebut sebagai media digital. Lalu, sebenarnya apa itu media digital? Secara definisi, media digital merupakan sebuah format konten yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital. Media digital ini bisa berupa website, media sosial, gambar, video, audio, dan lain-lain. Jika kita berbicara mengenai sebuah karya, tentu tidak akan lepas dari yang namanya hak paten atau hak kepemilikan yang diurus dalam sebuah kelembagaan HKI. Apa itu HKI? HKI adalah hak kekayaan intelektual, didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, tata letak sirkuit terpadu, dan merek. Paten adalah hak eksklusif investor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Apa itu invensi? Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dari pengembangan produk atau proses. Kemudian ada paten sederhana. Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Perbedaan paten biasa dan paten sederhana ada beberapa macam. Yang pertama, paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya, yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru. Kemudian klaim paten sederhana juga dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten biasa jumlah klaimnya tidak dibatasi. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten. Kemudian kita masuk ke masa perlindungan paten. Paten biasa diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Sementara paten sederhana diberikan jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Selanjutnya adalah merek. Merek adalah suatu tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur tersebut untuk membedakan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan berdagang barang atau jasa. Merek yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan, dan jangka waktu tersebut masih dapat diperpanjang. Selanjutnya ada desain industri. Desain industri adalah suatu olahan karya mengenai bentuk, dimensi, komposisi warna maupun garis yang memberikan suatu kesan estetik pada barang. Pemilik desain industri ini memiliki hak eksklusif untuk mencegah orang lain memanipulasi produknya tanpa persetujuannya, seperti membuat ataupun mengedarkan. Lalu ada indikasi geografis, yaitu suatu produk atau barang yang menunjukkan daerah asalnya melalui label atau tanda, baik itu berupa nama daerah, wilayah, kata, gambar, huruf, ataupun kombinasi dari hal-hal tersebut, sehingga pihak lain, baik itu sebuah kelompok atau daerah lain, tidak bisa dengan bebas memanipulasi produk tersebut.
Kemudian ada rahasia dagang, itu adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum di bidang teknologi atau bisnis, di mana mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkupnya sendiri meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lainnya. Lalu ada desain tata letak sirkuit terpadu, atau DTLST. Yaitu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Dan sekurang-kurangnya ada satu elemen dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. DTLST ini terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Selanjutnya itu mengenai hak cipta. Hak cipta adalah sebuah hak eksklusif pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, yaitu setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Lalu ada beberapa contoh ciptaan yang dilindungi, yaitu buku, program komputer, pamflet, pewajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua jenis karya tulis lainnya. Ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya yang seperti itu. Ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan ataupun tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Untuk ciptaan-ciptaan ini memiliki masa perlindungannya yang berbeda. Yang pertama yaitu perlindungan hak cipta. Seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Lalu program komputer 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Lalu ada pelaku, itu baik pelaku seni, pelaku pementasan ataupun sejenisnya, yaitu 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Lalu ada produser rekaman, itu 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Hak lembaga penyiaran 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Selain itu juga ada beberapa simbol terkait dengan HKI. Yang pertama yaitu ada TM atau trademark. Jadi simbol ini menandakan sebuah produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan. Yang kedua yaitu ada SM atau service mark, yaitu digunakan untuk menandai suara-suara tertentu, misalkan suara unik yang ada di beberapa film. Selanjutnya ada R yaitu registered mark, yang menandakan sebuah produk sudah terdaftar dengan legal di HKI. Dan terakhir ada copyright dengan simbol C, yaitu menunjukkan kepemilikan hak cipta. Maka jika ingin dilakukan sebuah publikasi, perlu mencantumkan pemilik dari hak cipta tersebut. Meskipun hal terkait HKI sudah tercantum dalam undang-undang, namun masih saja ada beberapa oknum tertentu yang melanggar hal-hal tersebut. Tetapi beberapa korbannya justru tidak melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwajib dan ditindak secara hukum. Tapi tetap saja, perilaku yang oknum itu lakukan telah melanggar etika berkarya dan juga hukum HKI. Baik, sebelumnya kita sudah membahas apa itu media digital dan apa itu hak kekayaan intelektual. Berikutnya, kita akan membahas beberapa kasus mengenai pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual yang sedang viral saat ini adalah kasus Warkop DKI. Siapa sih yang tidak tahu nama Warkop DKI? Sebuah nama tim lawak yang sudah melegenda. Kasus ini dimulai ketika pihak Warkopi meniru brand image dari Warkop DKI. Para member dari Warkopi memiliki wajah yang mirip yang mencoba untuk meniru karakter dari legenda tim lawak Warkop DKI. Hal tersebut melanggar hak kekayaan intelektual. Bukan karena wajah mereka yang mirip, tapi karena mereka mencoba meniru karakter yang sudah diregulasi dan dipatenkan secara hukum tanpa ada persetujuan dari pihak yang memiliki hak kekayaan intelektual karakter tersebut. Intinya, Warkopi berusaha untuk meniru brand image dari Warkop DKI. Hal tersebutlah yang menjadi permasalahan dari kasus ini. Yang kedua, ada kasus plagiat Olivia Valen.
Beberapa waktu lalu, lagu Via Valen yang berjudul Kasih Dengarkanlah Aku dituduh menciplak konsep video seorang penyanyi asal Korea, IU, yang berjudul Above the Time. Berikutnya, ada kasus pencurian source code game Cyberpunk 2077. Hacker menyerang pengembang video game CD Projekt Red atau yang biasa kita sebut dengan CDPR dengan serangan ransomware, serta melelang source code tersebut dengan harga hingga jutaan dolar. Dalam serangan tersebut, si hacker berhasil membobol banyak informasi penting, termasuk source code game populer seperti Cyberpunk, The Witcher 3, dan Gwen. Hacker mengancam mereka akan merilis source code tersebut jika pihak CDPR tidak menuruti permintaan mereka. Kasus tersebut merupakan salah satu pelanggaran kekayaan intelektual dengan mencuri serta mendistribusikan source code pemrograman komputer. Yang terakhir, ada kasus BlackBerry dan Facebook. BlackBerry mempermasalahkan 7 hak paten perangkat lunak terhadap Facebook. Jenis patennya diantara lain seperti tanda pesan sudah terkirim hingga konsep tag pengguna. Namun, perwakilan dari Facebook berpendapat bahwa BlackBerry melakukan tuntutan tersebut hanya semata-mata demi mendapatkan keuntungan atas inovasi yang dilakukan oleh perusahaan lain. Dari contoh di atas, dapat kita lihat bahwa sebuah hak paten dapat dimanfaatkan demi keuntungan semata. Perlindungan hak kekayaan intelektual tentu merupakan hal yang sangat penting, terlebih lagi di era digital seperti saat ini. Kemajuan teknologi telah semakin memberi kemudahan bagi setiap orang untuk membajak dan mencuri hasil karya orang lain untuk kepentingannya sendiri. Hal ini tentu akan sangat merugikan bagi para inovator dan orang-orang yang menjadi pembuat karya tersebut, karena mereka tidak mampu mengambil manfaat dari karya yang mereka buat. Tanpa adanya perlindungan hak kekayaan intelektual, insentif seseorang untuk berkreasi dan berinovasi tentu akan semakin berkurang. Dengan demikian, maka kemajuan dan perkembangan teknologi akan semakin terhambat, dan tidak mustahil justru akan membawa kemunduran. Nah, jika Anda merasa terbantu dengan video ini, silahkan berdonasi dengan link yang ada di bawah. Setiap pundi-pundi uang dari Anda akan kami donasikan kepada pihak yang membutuhkan, yaitu diri kami sendiri. Jalan-jalan ke kampus Cibiru, berangkatnya pakai Xenia. Katanya cinta padaku, padahal bikin donat aja gak bisa. Mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.